Suara arus bawah, suatu kritik yang membangun. Mengetahui secara langsung kondisi masyarakat akar rumput yang ada di desa-desa di daerah-daerah terpencil di kabupaten-kabupaten. Dan apa yang saya cita-citakan terwujud ketika Gerakan Berani Nusantara ini telah membentuk hampir di seluruh provinsi tanah air. Bahkan di tiap-tiap provinsi kami sudah punya pengurus di tiap-tiap kabupaten, kecamatan hingga ke desa-desa. Untuk memastikan itu, saya harus terjun ke lapangan, mendatangi sekretariat-sekretariat pengurus. Kemudian mulailah perjalanan saya menuju ke Klaten. Langkah tegak penuh keyakinan, membangun asa di ufuk masa depan. Gerakan Berani Nusantara berpadu, satu jiwa, satu nyawa, satu rindu. Kita gerakan Berani Nusantara, bangkit bersama demi cita mulia. Kobarkan semangat di seluruh jiwa, kita berjaya Indonesia perkasa. Tangan terkepal menyongsong. Kenapa saya tertarik dengan Klaten? Karena di Klaten ini banyak sekali komoditas yang bisa kita manfaatkan untuk memberdayakan UMKM dan masyarakat pada umumnya, terutama produk dari pertanian padi atau beras, sebagai penghasil beras, yang mereka namakan beras delanggu. Nah, beras ini sangat enak, teman-teman. Rasanya khas pulen, teman-teman. Produk beras dari Klaten ini diminati oleh masyarakat yang ada di daerah timur, Papua, Nusa Tenggara, bahkan di Timor Leste. Karena cintanya mereka terhadap rasa khas dari beras Klaten ini, ada trik-trik menguasai produk beras yang ada di Klaten. Caranya gimana? Pada saat panen raya, bulog ditutup. Sehingga petani-petani kesulitan untuk menjual gabahnya. Karena mereka butuh biaya, mereka terpaksa menjual ke tengkulak. Tengkulak tersebut dari mana? Dari orang-orang kaya yang ada di situ. Tentunya orang-orang kaya, tengkulak-tengkulak tersebut bekerja sama pula dengan oknum bulog. Mereka bekerja sama untuk mengumpulkan gabah dengan harga murah. Gabah ini akan dilempar ke Jawa Timur. Untuk apa? Untuk di-packing, kemudian dijual ke Indonesia Timur dan Timor Leste. Ada juga yang dijual ke negara tetangga. Negara diinformasikan bahwa kita berkelimpahan beras sehingga kita bisa mengekspor. Padahal ini adalah ulah-ulah dari mafia beras yang ingin membeli beras dengan harga murah, menjual dengan semahal-mahalnya, sehingga keuntungan berlipat-lipat ganda. Menurut saya ini adalah penjajahan di era modern, di mana para penjajah ini, para mafia beras ini, menekan para petani, memaksa mereka untuk menjual beras mereka dengan harga murah. Dan mereka mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Saya mengetahui ini secara kebetulan karena Gerakan Berani Nusantara sudah menyebar ke seluruh Indonesia Raya. Dan saya akan mengumpulkan data-data dari seluruh kabupaten yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan saya akan melaporkannya di VT-VT saya supaya teman-teman mengetahui betapa petani-petani kita yang merupakan pahlawan pangan bagi kita menderita lahir dan batin. Mereka bersusah payah menanam padi, tetapi ketika mau menjual, tengkulak disebar. Terpaksa mereka menjual dengan harga murah karena mereka butuh. Harusnya pemerintah memperhatikan ini. Di era Bapak Jokowi menempatkan bulog-bulog di tiap-tiap persawahan supaya pada saat panen raya, petani bisa langsung membawa hasil panennya ke bulog. Tidak ada tengkulak-tengkulak yang membeli beras dengan harga murah. Bulog-bulog diwajibkan untuk membeli gabah itu dengan harga standar. Harga standar yang diberikan oleh bulog adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi di era Bapak Prabowo ini tidak ada pemantauan untuk itu. Ternyata ketika saya konfirmasi ke beberapa DPC saya yang ada di kabupaten-kabupaten, mereka memberikan kabar yang sama, bahwa beras mereka dibeli oleh tengkulak, kemudian dikirim ke Jawa Timur, untuk dikirim ke Timor Leste dan negara-negara tetangga. Mohon perhatian kepada Bapak Prabowo untuk segera menindaklanjuti kasus ini, karena kalau tidak ditindaklanjuti, saya akan mengumpulkan bukti-bukti, kemudian saya akan membuat gebrakan-gebrakan. Karena ini adalah kezoliman yang luar biasa terhadap petani. Pada saat krisis pangan, kita butuh petani, Pak. Bukankah negara kita sedang swasembada pangan? Tetapi petani-petani kenapa harus diperlakukan seperti ini? Ada ketidakadilan terhadap petani-petani yang sudah bersusah payah menanam, kemudian ketika panen, mereka terpaksa menjual dengan harga yang sangat murah. Dan ini tidak seimbang dengan apa yang sudah mereka usahakan. Menanam dari pagi hingga sore. Selama berbulan-bulan. Terima kasih Pak Prabowo.